Oke, sudah di-record ya. Sekarang saya akan mulai penjelasannya. Sekarang kita akan kalau reviewnya sudah tentang probability distribution itu tentang peluang itu apa, kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang distribusi peluang. Seperti yang dikatakan teman-temannya tadi, distribusi peluang itu menggambarkan bagaimana peluang-peluang kejadian itu biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Formatnya bisa macam-macam, entah itu bentuknya dalam rumus, karena biasanya yang paling sering ditampilkan adalah dalam bentuk rumus, kemudian ada dalam bentuk grafik, dan juga dalam bentuk tabel. Jadi intinya, distribusi peluang itu adalah suatu kesatuan atau suatu deskripsi yang menggambarkan bagaimana peluang-peluang itu terjadi dalam suatu kejadian. Oke, nah ini kita sudah belajar tentang descriptive method dari peluang. Kita sudah belajar minggu lalu, misalnya kalau misalnya peluang munculnya mata dadu 1 sampai 6. Ketika kita melemparkan mata dadu sebanyak sekian kali, dia mata dadu 1 munculnya berapa kali, mata dadu 2 munculnya berapa kali, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bahasan kita minggu ini, yaitu tentang random variable. Random variable itu adalah suatu kejadian yang terjadi secara acak, di mana peluang-peluang terjadinya kejadian tersebut juga terjadi secara acak. Artinya kita tidak bisa memastikan ketika kita misalnya melempar suatu dadu, kita tidak bisa memastikan mata dadu berapa yang keluar. Nah, itulah disebut dengan peluang acak. Bisa jadi mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu mata dadu apa yang pasti keluar, itu akan disebut sebagai peluang acak. Tetapi ketika kita tahu persis mata dadu apa yang akan keluar, tentu itu bukan lagi berbicara masalah peluang, tapi berbicara masalah kepastian. Karena dia sifatnya masih ada ya dan tidak, masih ada peluang terjadi dan tidak terjadi, maka itu disebut dengan peluang. Dan karena tidak bisa ditebak, terjadinya benar-benar acak, itu yang kita sebut dengan acak. Jadi peluang munculnya mata dadu itu termasuk ke peristiwa random variable atau variabel acak. Nah, konsep dari random variable ini sangat berkaitan erat dengan distribusi peluang, karena kita akan memperoleh bagaimana distribusi peluang dari satu kejadian tentunya dari random variable. Nah, random variable sendiri itu ada dua, yaitu random variable discrete dan random variable continue. Random variable discrete itu dia adalah peluang-peluang kejadian di mana kejadian-kejadian yang diprediksi itu sifatnya mutlak. Misalnya jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu kan 1, 2, 3, 4. Tidak ada mata dadu setengah, mata dadu 2,5, seperti itu. Ada juga peluang kejadian random variable yang continuous, artinya misalnya peluang tingginya berkisar antara 1 meter sampai 1,5 meter. Di dalam 1 sampai 1,5 meter itu kan bisa saja 125,25, 130,45, misalnya seperti itu. Karena dia sifatnya adalah perlu diukur, maka itu termasuk continuous random variable. Nah, baik discrete random variable maupun continuous random variable, dia akan punya rata-rata, dia akan punya varians, dia akan punya standar deviasi. Karena kejadian itu kan dilakukan berulang kali, bukan cuma sekali saja, maka dia punya indikator-indikator tersebut. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang rare event. Rare event itu adalah kejadian-kejadian yang sifatnya sangat jarang terjadi atau sangat sedikit terjadi. Kita akan menggunakan definisi rare event yang sudah kita pelajari minggu lalu itu ketika kita belajar untuk menentukan hipotesis, untuk menjawab apakah hipotesis yang kita ajukan itu dapat diterima ataukah ditolak. Ini pengertian
atau definisi dari random variable. Random variable itu sebuah variabel yang biasanya direpresentasikan dengan X yang mempunyai suatu nilai yang ditentukan oleh peluang-peluang dari prosedur setiap kejadian. Sedangkan probability distribution atau distribusi peluang itu menggambarkan probabilitas untuk setiap nilai dari random variable yang biasanya diekspresikan dalam bentuk grafik, tabel maupun formula. Ini pengertian discrete random variable dan continuous random variable. Kalau kalian sudah benar-benar bisa membedakan mana yang discrete, mana yang continuous, kalian tidak akan terlalu bingung dengan discrete random variable dan continuous random variable karena dia sifatnya itu sama saja. Tapi kalau kita berbicara tentang discrete random variable dan continuous random variable, kita lebih berbicara tentang kejadian dan distribusi peluangnya. Sedangkan kalau kita bicara tentang kuantitatif discrete dan kuantitatif discrete dan kuantitatif continuous, kita bicara tentang datanya. Kalau yang ini kita berbicara tentang datanya dan tentang peluangnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, distribusi peluang itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik, tabel maupun rumus. Ini adalah salah satu contoh penggambaran distribusi peluang dalam bentuk grafik yang dibentuk dalam bentuk histogram seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini, dia terlihat seperti punya kemencengan karena ekornya ada di sebelah kiri, berarti ini kemungkinan dia menceng kiri. Tetapi tentu saja klaim saya bahwa histogram ini menceng kiri perlu diuji lagi. Nah, ini kita sudah pelajari minggu lalu bahwa distribusi peluang itu karena kita berbicara tentang peluang, maka sigma atau jumlah dari semua peluang dalam suatu kejadian itu adalah sama dengan 1. Misalnya dalam kasus pelemparan sebuah dadu. Setiap mata dadu, kalau dadu itu seimbang, setiap mata dadu punya peluang 1/6. Maka karena kita cuma punya 1 dadu, maka 6 dadu itu kan punya peluang yang sama. Total kemunculan dari ke-6 mata dadu itu tentunya harus 1. Peluang mata dadu 1, tambah peluang mata dadu 2, tambah peluang mata dadu 3, sampai ditambah peluang mata dadu 6, itu harus sama dengan 1. Kemudian karena kita berbicara tentang peluang, seperti yang saya tanya jawabkan di awal saat absen, peluang itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap individual value dari X. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh Vika dan Nur Fitrian tadi, bahwa ketika kita berbicara tentang distribusi peluang, ini hampir tidak ada bedanya ketika kita berbicara tentang distribusi frekuensi. Karena dia sama-sama menggambarkan distribusi suatu kejadian, maka indikator-indikator yang melekat pada distribusi ini juga dimiliki oleh si distribusi peluang. Dia punya rata-rata, dia punya variance, dan dia juga punya standar deviasi. Kemudian Nur Fitrian tadi juga sudah menyebutkan tentang aturan pembulatan. Ketika kita membulatkan suatu kejadian atau suatu random variable, kita akan menuliskan indikator-indikator seperti misalnya rata-rata, varians, standar deviasi itu 1 desimal lebih daripada si data aslinya. Misalkan data asli kita nih bentuknya adalah bilangan bulat semua 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika kita menuliskan rata-ratanya, itu kita gunakan 1 desimal. Misalnya rata-ratanya nantinya jadinya 3,5, berarti ya tulis 3,5. Kalau hasil perhitungan kita ternyata 3,47, ya tetap harus ditulis 3,5, bukan 3,47. Kemudian kalau dia bentuknya adalah bentuk awalnya dalam 1 desimal, misalnya 3,5, 4,5, 5,5, kita nantinya akan menuliskan
indikator-indikator seperti min, median, standar deviasi dan variansnya itu dalam bentuk 2 desimal. Seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan 1 desimal lebihnya daripada si data. Ini tentang unusual result range rule of thumb. Ini diingat saja, dia dikatakan usual adalah apabila dia masih dalam jarak rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi. Sigma itu standar deviasi ya, bukan varian. Jadi ketika suatu data itu terletak dalam mu plus minus 2 sigma, maka itu masih tergolong nilai dari nilai biasa atau usual result. Tetapi kalau dia terletak di luar min plus minus 2 standar deviasi, maka dia sudah termasuk unusual value atau bisa disebut dengan outlier. Ini akan saya skip. Ini sudah unusually high dan unusually low. Ini sama dengan outlier atas dan outlier bawah. Ini tentang expected value. Expected value itu adalah kalau karena ini kita masih berbicara tentang distribusi peluang yang biasa, expected value ini nantinya akan sama dengan rata-rata. Sigma X dikalikan dengan PX. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Reka. Tadi kan untuk unusual value itu juga dipengaruhi oleh standar deviasi. Padahal kemarin kita belajar bahwa dalam standar deviasi itu dia juga ada dipengaruhi kalau ada outlier, standar deviasi juga akan terpengaruh. Jadi jadi di sini apakah ada outlier di dalam outlier, Bu? Bukan. Maksudnya adalah gini. Kita punya misalnya 100 data. Dari 100 data itu sudah kita hitung min-nya, sudah kita hitung mediannya. Nah, ketika kita sudah menghitung min, median, varians, dan lain-lain, kan kita dapat rentang variabelnya. Standar deviasi itu memang dipengaruhi oleh outlier. Nah, kan standar deviasi tentu saja nilainya nggak akan segede si outlier tadi. Kita akan mendapat suatu, karena ingat bahwa standar deviasi itu kan adalah pengakaran kan. Jadi nanti kita akan dapat mu plus minus 2 sigma. Kita pakai aja patokan itu, mu plus minus dari 2 kali standar deviasi. Nah, ketika ada nilai-nilai, misalnya outlayernya itu kan tentu terletak tidak di mu plus minus 2 sigma tadi, akan ada di luar batasan tadi. Jadi ketika nilai itu terletak di luar batasan tadi, itulah yang disebut dengan outlier. Bukan berarti outlier di dalam outlier, tidak seperti itu. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Standar deviasi itu merupakan indikator yang diperoleh setelah data itu diolah. Sedangkan si outlier itu atau si unusual value itu adalah ya nilai masing-masing nilai individu tadi, bukan ketika sudah diolah secara bersama-sama, tetapi dia adalah nilai-nilai individual seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, Ya. terima kasih Reka pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Oke, cukup. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung di-slide aja, tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke salah satu dari contoh distribusi peluang yang diskrit. Distribusi peluang diskrit ini salah satunya adalah binomial. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Vika dan Nur Fitrian bahwa kita kali ini salah satunya akan belajar tentang binomial probability distribution atau distribusi peluang nominal. Kita harus ingat bahwa distribusi peluang binomial ini dia menggambarkan bagaimana distribusi peluang apabila kejadian tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan. Binomial itu mempunyai dua kemungkinan.
Kemungkinannya bisa A, B, benar, salah, ya, tidak, hitam, putih, sukses, gagal, dan seterusnya. Nah, di beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menggunakan distribusi peluang binomial, sudah dijelaskan oleh Rumiris kalau tidak salah tadi, bahwa prosedur binomial ini dia harus mempunyai sejumlah beberapa kali percobaan. Tentu saja karena dibilang beberapa kali, ini kita melakukan trials-nya itu lebih dari sekali. Kemudian setiap peluang dari percobaan itu harus bersifat independen, artinya pelemparan pertama, misalnya kita kasusnya mata dadu ya. Enggak nih, jangan mata dadu, karena mata dadu, nah, toss koin deh. Kita mengetos koin, isinya kan angka atau gambar. Pelemparan koin pertama itu tidak dipengaruhi, pelemparan koin kedua itu tidak dipengaruhi oleh pelemparan koin pertama. Begitu juga pelemparan koin ketiga nanti tidak akan dipengaruhi oleh pelemparan koin pertama maupun pelemparan koin kedua. Kemudian setiap percobaan itu diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Bisa ya tadi sukses gagal, angka gambar, dan lain sebagainya. Kemudian probability dari setiap kejadian itu biasanya sama. Tapi tidak harus sama sih. Misalnya gini, sudah ditetapkan di awal bahwa peluang bisa jadi peluang angka gambar itu sama-sama setengah, bisa. Atau peluang ternyata koin yang kita tos itu tidak imbang. Si angka punya peluang 4/6, sedangkan si gambar cuma punya peluang 2/6. Itu bisa saja. Itu boleh di dalam binomial, tetapi dengan syarat bahwa setiap pelemparan atau setiap kejadian itu peluangnya sama. Ingat, bukan nilai peluangnya yang harus sama di antara dua kejadian tersebut, di antara pilihan tersebut, tapi di dalam setiap kejadian atau di dalam setiap pelemparan yang peluangnya itu konstan, ya masing-masing 4/6, 2/6, atau setengah-setengah, itu konstan di setiap percobaan, seperti itu. Ini notasi-notasi yang kita gunakan ketika kita belajar tentang distribusi peluang binomial. P kecil itu mengindikasikan probability of success, sedangkan 1 min P atau bisa ditulis dengan Q itu probabilitas tidak terjadi kejadian yang kita isyaratkan. Ini notasinya, N itu adalah jumlah dari percobaan. Oh iya, mumpung saya ingat. Kalau binomial, dia kan jumlah percobaannya itu harus lebih dari 1. Ketika nilai N-nya 1 atau kita cuma melakukan 1 kali percobaan, itu bukan lagi namanya binomial probability distribution, tetapi dia punya nama khusus. Ini sekedar pengetahuan saja karena tidak ada di silabus. Ketika N-nya itu sama dengan 1, maka itu yang disebut dengan Bernoulli probability distribution. Jadi pelemparan atau kejadiannya itu cuma sekali saja. Itu namanya Bernoulli probability distribution. Oke, selanjutnya ada X. X itu mencerminkan dari random variable, P itu peluang sukses, Q itu peluang gagal, dan PX itu adalah probabilitas dari terjadinya suatu kejadian setelah dilakukan N percobaan. Kemudian, nah, ketika kita menggunakan metode sampling, karena tentu saja beberapa kejadian kita memerlukan metode sampling untuk mengambil sampel. Ketika sampling diambil tanpa penggantian, dia bisa dikatakan independen apabila jumlah sampel yang kita ambil itu kurang dari 5% dari jumlah populasi. Tetapi ini diingat saja karena biasanya kan kejadian untuk binomial itu sukses gagal, kemudian pelemparan koin, dan kejadian-kejadian lainnya yang kita mengambil sampelnya itu langsung, bukan dari sejumlah populasi yang kita ketahui nilainya. Nah,
ada 3 metode untuk mencari probability ketika kita tahu random variable kita mengikuti distribusi peluang binomial. Yang pertama menggunakan binomial probability formula, ini rumusnya. Rumusnya itu adalah, nah rumus di depan ini ada yang tahu rumus apa ini? N faktorial per N dikurangi X faktorial kali X faktorial. Itu rumus apa ya? Kombinasi. Kombinasi, Bu. Ya, benar sekali. Itu adalah rumus kombinasi. Jadi kalau mau disingkat nulisnya bisa NCX dikalikan P pangkat X dikalikan QN dikurangi X. Itulah probabilitas kejadiannya. Kemudian ada dengan menggunakan formula. Menggunakan formula, jadi kita tinggal masukkan formulanya, masukkan X-nya. Nanti saya akan menunjukkan contoh di Excel saja, karena kan sebagian besar, hampir semua dari kalian punya Excel, jadi kita nanti hitung lewat Excel saja. Oke, ini contohnya pakai Excel, kemudian pakai kalkulator. Nah, atau bisa juga kalau kalian buka buku rujukan yang Triola, di appendix-nya itu ada tabel A1, itu ada distribusi dari peluang distribusi binomial untuk setiap X dari setiap N yang disediakan, seperti itu. Misalnya N-nya sama dengan 12, kemudian peluang suksesnya 0,8, maka berapa peluang X-nya itu muncul 4 kali, X-nya itu muncul 5 kali, X-nya itu muncul 6 kali, 7 kali, dan seterusnya sudah ada di situ. Nah, ini cuman sekedar, karena nanti ujiannya itu, sorry ya, di luar agak bising, karena nanti kalian ujiannya online, tentu kita akan lebih memilih menggunakan Excel daripada menggunakan kalkulator. Tetapi kalau biasanya, kalau kelas-kelas offline biasanya nanti akan diajarkan menggunakan kalkulator, tetapi karena ini adalah kelas yang sifatnya online, maka kita akan belajar dengan menggunakan Excel. Oke, ini probability distribution-nya. Oke, tentang perkenalan dari binomial distribution, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke indikator-indikator dari distribusi binomial, karena materi hari ini tidak terlalu banyak. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kembali. Kita akan membahas tentang mean, variance, dan standar deviasi dari distribusi binomial. Ini rumusnya masing-masing. Mean, varian, dan standar deviasi silahkan diingat-ingat untuk latihan nanti. Kemudian ini sama, cuman bentuknya yang berbeda. Nah, karena kan kalau binomial itu peluangnya cuman pilihannya itu cuma 2, opsinya berhasil atau gagal, hitam atau putih, 1 atau 2, dan seterusnya. Maka rumus yang ribet ini tadi, ini kan setiap rumus umum dari distribusi peluang diskrit, apapun itu, entah itu binomial, terus Poisson, atau nanti hipergeometrik, itu menggunakan rumus umum ini. Tetapi untuk binomial sendiri, karena pilihannya cuma 2, maka untuk menghitung min-nya cukup N dikalikan dengan P. Begitu juga variance, NPQ, standar deviasi, tinggal variance diakarkan. Ini interpretation of result, saya tidak akan bahas terlalu lama. Oke, sampai sini binomial ada pertanyaan dulu? Sebelum saya ke latihan soal dari binomial. Oke, jadi kita ke latihan soalnya dulu ya. Sebentar. Oke, saya cari dulu sebentar latihan soalnya.
Tunggu sebentar ya, saya cari dulu soalnya. Ibu, izin bertanya Ya, silakan. tentang binomial tadi, Bu. Mm-mm. Pertanyaannya itu kan kalau binomial itu jumlah percobaannya itu harus fix kayak gitu ya, Bu. Kenapa? Sorry. Kalau binomial itu jumlah percobaannya itu kan harus kayak tepat gitu ya, Bu. Maksudnya, nah kalau misalnya probabilitasnya kurang dari 50% itu asumsinya dianggap salah atau gimana ya, Bu? Oh, bukan itu maksudnya. Gini, bukan salah atau benar, tetapi maksudnya penunjukannya itu harus fix, itu artinya tertentu, bukan tepat. Fix itu tertentu. Oh. Jadi fix itu jangan diterjemahkan tepat, tapi tertentu. Misalnya, kita harus menentukan ada berapa kali percobaan yang kita lakukan. Itu namanya fix. Bukan jumlah percobaannya berubah-ubah, tetapi kita menentukan misalnya saya akan melakukan 100 kali pelemparan koin seperti itu. Jadi itu fix 100 kali seperti itu. Masalah peluangnya itu apakah koinnya itu seimbang, peluangnya setengah-setengah antara angka dan gambar, ataukah karena koinnya itu tidak imbang jadi angka punya peluang 0,6 sementara gambar punya peluang 0,4, itu tidak masalah. Seperti itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sebentar ya. Soal binomial saya soalnya kecampur-campur. Nah, oke. Sebentar. Oke, soalnya sudah kelihatan ya. Soalnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, soalnya bahasa Inggris. Toh kalian juga ujian masuknya ada tes bahasa Inggris, jadi saya yakin anak-anak STAN ini sudah biasa pakai bahasa Inggris. Oke, jadi soalnya gini. Seorang pemain basket mempunyai peluang melakukan pelemparan tepat, artinya dia ngoper ke gawang itu tepat, itu peluangnya 80% atau 0,8. Misalnya dia punya 8 kali kesempatan untuk melakukan lemparan ke ring basket. Oke. Nah, berapa peluang dia melakukan pelemparan sukses itu tepat 6 kali? Silahkan dikerjakan dulu. Yang soal 2.1 aja dulu. 3 menit cukup ya.
Kalau nanti ada yang sudah selesai, silakan langsung bilang hasilnya ya. Sekalian nanti saya ajarkan bagaimana menghitung ini di Excel. Atau kalau sudah ada yang bisa menghitung di Excel, sangat bagus sekali. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Silvi. Yang C bukan, Bu? 0,2936. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Silvi. Oke, jadi jawabannya ini adalah 0,2936. Saya akan menunjukkan, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menghitung, sorry ya, mungkin bisingnya kedengaran. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya menghitung binomial distribusi ini di Excel. Sebentar, saya akan peragakan dulu. Oke. Nah, tadi di sana dikatakan M-nya itu kita akan melakukan 8, si pemain basket akan melakukan 8 kali pelemparan. Kita berharap bahwa dia melempar tepat itu persis 6 kali. Kemudian peluang dari dia tepat melempar itu adalah 0,8. BTW Excel saya sudah kelihatan kan ya? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tapi, Bu, Nah, bisa sekarang cara in. Kenapa? Minta tolong di zoom in. Oke. Ya, kasih, Bu. Cukup? Cukup zoom-nya? Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung peluang dia persis 6. Karena bedakan nanti peluang dia persis 6 atau peluang dia maksimal 6 atau minimal 6 atau lebih dari 6. Nanti hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya hati-hati less than 6, less than 5, or at least 6, more than 6, or exactly 6. Itu mesti hati-hati. Oke, jadi sekarang kita akan belajar dulu peluangnya dia persis 6. Cara menghitung di Excel itu sama dengan binom titik dis. Pakai yang binom titik dis. Kemudian di sana kan ada 4 hal yang diperlukan. Number S, trials, probability S, dan kumulatif. Number S itu adalah jumlah sukses yang kita harapkan. Di sana kan 6. Kemudian berapa kali percobaan? Di sana ada trials. Trials itu berapa kali percobaan? Percobaannya 8. Kemudian probability-nya berapa? Probabilitas sukses, peluang suksesnya berapa? Itu 0,8. Nah, kemudian opsi ini yang harus kita hati-hati. Ada opsi true dan ada opsi false. Gunakan opsi true kalau pertanyaannya itu adalah pertanyaan untuk kumulatif. Misalnya, berapa peluang maksimal 6 lemparan yang tepat? Itu gunakan true. Tetapi kalau pertanyaannya berapa peluang dia tepat 6 kali sukses melempar, gunakan false. Jadi karena pertanyaannya adalah berapa peluang dia tepat 6 kali tepat melempar, maka gunakan false. Tetapi kalau pertanyaannya itu maksimal 6 kali tepat melempar, gunakan yang si true tadi. Oke. Kurung tutup, enter. Kita dapat 0,293601. Seperti itu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, maaf, boleh diulang lagi nggak yang tadi pemakaian true sama false? Oke, saya ulang ya. Pemakaian true itu dipergunakan ketika kalau di distribusi frekuensi ya. Ketika kejadiannya itu kita berharap kejadian kumulatif. Artinya kalau di kasus binomial ini kita pertanyaannya itu adalah berapa sih peluang dia maksimum 6 kali tepat melempar. Jadi di dalam maksimum itu kan ada 0 kali tepat melempar, 1 kali tepat melempar, 2 kali tepat melempar, 3 kali tepat 4 kali tepat, 5 kali tepat, dan 6 kali tepat. Berarti kan di sana yang ditanya bukan cuma peluangnya si 6 saja, tetapi peluang yang di bawah 6 juga termasuk 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu masuk. Makanya nanti kumulatifnya true karena dia adalah peluang kumulatif dari 0 sampai ke 6. Tetapi apabila hanya ditanya di satu titik saja, itu kita menggunakan false karena kita ingin probabilitasnya itu probabilitas individu 6 saja, seperti itu. Demikian, kurang jelas atau sudah? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Oke ya, satu soal lagi sebelum kita masuk ke Poisson distribution. Nah, silakan kerjakan yang 2.2 ini. Hati-hati dengan soalnya. Berapakah peluang dia, bentar. Belum di-share ya? Sorry. Oke, sudah kelihatan ya? Ini tolong kerjakan yang 2.2. Hati-hati dengan soalnya. Berapa peluang dia melempar tepat setidaknya 6 kali? 6 kali, setidaknya 6 kali. Berarti bisa 6, 7, 8. Karena kan dia melakukan 8 kali lemparan. 6, 7, dan 8. What is the probability that you will make at least 6 free throws? Oke ya, silakan. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silakan langsung utarakan jawabannya.
Sudah ada yang selesai? Udah ada belum? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Hasilnya itu yang D, Bu. 0,7969. 0,7969. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Ada nggak? Let me choose one of you. Siapa yang saya jarang dengar suaranya ya? Wait. Said Ra'afli Dwi Sulistianto. Iya, Bu. Berapa jawabannya? Saya ketemunya 0,7969, Bu. Oke. Sudah 2 orang, 0,7969. Ada jawaban lain nggak? Sebentar. Saya mau dengar siapa ya? Muhammad Jidan. Muhammad Jidan. Hadir, Bu. Ya, berapa Jidan? Kayaknya kamu betul. Sama kayak yang lain, Bu. Oke, ya, jawabannya benar ya. Oke. Siapa tadi? Mei ya? Mei yang jawab pertanyaan pertama ya? Iya, Bu. Oke. Ngitungnya gimana? Bisa di ke teman-temannya di Excel atau orang-orang biasa? Di kertas, Bu. Oke, gimana caranya ngitungnya? Jadi kan untuk peluang paling sedikit 6. Jadi X-nya itu ada 6, 7, sama 8. Ya, terus nanti dijumlahkan peluang yang 6-nya berapa, yang 7-nya berapa, sama yang 8-nya berapa gitu. Oke, ya. Itu bisa. Dan kalau menghitung manual sepertinya lebih cepat seperti itu. Tapi kalau kita pakai Excel, sebentar. Saya akan tunjukkan caranya pakai Excel dulu. Oke. Tadi peluangnya itu PX itu lebih besar dari sama dengan 6 ya. Berarti seperti yang dibilang Mei tadi bisa peluangnya 6, 7, 8. Oke. Ketika kita menghitung cara manual, kita bisa pakai trialnya itu 8. Oke, bisa seperti ini. Atau kalau mau caranya di Excel, ada cara lain yang bisa dipakai. Nah, kalau karena ada 8 kali kejadian, dia bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sampai 8. Nah, ini sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara 6, 7, 8, berarti kita akan menghilangkan peluang 0, 1, 2, 3, 4, 5 terjadi. Berarti kalau cara gampangnya biar tidak menghitung satu-satu di Excel, kita bisa pakai itu rumusnya 1 dikurangi
peluang terjadinya itu maksimal 5, karena kan kita cari 6, 7, 8. Berarti yang 0 sampai 5 kita nggak akan pakai. Berarti kita tinggal mengurangkan 1 dari peluang tersebut. Binomial distribusi numbers-nya itu maksimal 5, kemudian trials-nya itu 8, probability-nya 0,8, kumulatifnya itu true, karena kan maksimal 5 yang kita hilangkan. Oke, hasilnya sama ya. Ini pakai 1 dikurangi peluang kumulatif sampai dengan 5, yang ini 6, 7, 8 ditambahkan. Jadi sama aja hasilnya. Kalian pakai yang manapun tidak masalah, seperti itu. Oke, sampai sini binomial ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke distribusi selanjutnya, yaitu Poisson distribution. Oke. Nah, kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini menggambarkan dia tetap masuk ke dalam discrete probability distribution yang menggambarkan seberapa sering kejadian itu terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu. Nah, ini karena saya tadi sudah mengatakan dalam rentang waktu tertentu, kita akan membatasi rentang waktunya tertentu itu bisa jadi sejam, 2 jam, atau seperti itu. Nah, rumusnya adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X kuadrat. Kalau ini ujiannya adalah ujian offline, kalian wajib sekali menghafalkan rumus ini. Tetapi karena ujiannya nanti adalah online, silahkan pelajari bagaimana cara penggunaannya saja. Kapan kejadian seperti apa yang pakai Poisson, kejadian seperti apa yang pakai binomial, dan kemiripan keduanya serta perbedaan keduanya. Oke, nah seperti halnya distribusi binomial, distribusi Poisson ini juga membutuhkan beberapa persyaratan. Yang pertama misalnya random variabelnya itu adalah X, yaitu jumlah kejadian suatu peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu atau interval waktu tertentu. Kemudian karena dia adalah distribusi peluang dari random variabel, tentu saja kejadiannya itu bersifat random, harus independen satu sama lain, kemudian kejadiannya itu bersifat uniformly distributed dari setiap interval yang ada. Misalnya peluang dia di jam segini, kemudian di jam selanjutnya, dan di jam selanjutnya itu peluangnya tetap sama. Itu uniformly distributed. Parametersnya ada 2, yaitu mean dan standard deviation. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara Poisson dengan distribusi binomial. Yang pertama adalah kalau dia distribusi binomial, dia terpengaruh oleh ukuran sampel dan probabilitas. Sedangkan kalau dia Poisson, kita tidak berbicara tentang ukuran sampel, tetapi kita berbicara tentang rata-rata dari populasinya. Jadi rata-rata populasi dipakai untuk menarik angka di sampel. Kemudian kalau distribusi binomial, dia batas kejadiannya itu adalah sejumlah N atau sejumlah sampel yang diambil. Kemungkinan sukses atau peristiwa-peristiwa sukses itu ya maksimal itu sejumlah N yang diambil. Tetapi kalau distribusi Poisson dia berbeda. Itu tidak terbatas di dalam suatu rentang waktu tertentu, itu kejadian suksesnya itu tidak terbatas. Dia dimulai dari 0, 1, 2 sampai dengan bilangan tidak terbatas. Nah, kemudian Poisson distribution ini kadang-kadang juga bisa digunakan ketika distribusi binomial kita itu
N-nya itu sangat besar dan P-nya itu peluang terjadinya itu sangat kecil. Itu kita bisa pakai pendekatan dari Poisson distribution meskipun pilihannya cuma 2, sukses gagal. Tetapi ketika N-nya itu besar dan P-nya itu kecil, kita bisa pakai pendekatan dari Poisson distribution. Nah, kapan N-nya itu dikatakan besar dan kapan P-nya itu dikatakan kecil? N-nya itu dikatakan besar apabila ini menurut si Triola ya, sesuai dengan textbook kita, N dikatakan besar di mana binomial bisa menggunakan pendekatan dari distribusi Poisson apabila jumlah sampelnya itu minimum 100. Lebih besar dari sama dengan 100 berarti minimum 100 dan N dikali P itu lebih kecil sama dengan 10. Jadi P-nya itu mungkin akan sangat kecil seperti itu. Ini syaratnya. Nah, ketika misalnya kita menggunakan pendekatan binomial terhadap Poisson, karena di Poisson itu kita tidak menggunakan jumlah sampel, tapi menggunakan probabilitanya, maka tentu saja min-nya itu harus kita cari. Min itu N dikali P dari data-data binomial kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke latihan soal untuk Poisson. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya carikan dulu yang soal distribusi Poisson-nya. Tunggu sebentar. Layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu. On average, you receive 2.6 pieces of junk mail a day. Assume that the number of pieces of junk mail you receive each day follows the Poisson distribution. Kerjakan dulu yang 4.1. Berapa peluang kamu menerima persis 3 junk mail hari ini? Silahkan dikerjakan dulu. Mau dikerjakan manual boleh. Kan rumusnya sudah ada kan ya yang tadi. Jadi silakan dikerjakan dulu 4.1. Nanti kalau sudah ada yang sudah dapat jawabannya, silahkan langsung diutarakan jawabannya. Izin menjawab, Bu.
Ya, silakan Ilham. Saya nemunya yang C, Bu. Berapa? Sebentar, saya lihat opsinya dulu yang C itu berapa. Ya, ada jawaban lain? Terima kasih Ilham. Ada jawaban lain selain 0,218? Let me siapa ya? Iren Dinar. Iren? Iya, Bu. Hadir. Sudah dapat jawabannya? Belum. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Nabila Aulia Roja. Nabila. Iya, Bu. Sudah dapat jawabannya? Saya salah masukin rumusnya, Bu. Oke, ditunggu ya. Iya. Nurma Gupita Ayuning Tias. Belum, Bu. Belum. Oke, selain Ilham, siapa lagi yang sudah? Biasanya siapa ya? Saya, Bu, sudah. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Samuel berapa? 0,2175 jadi 218 sih, Bu. Oke, Suwandi gimana? Sama, Bu, 0,175. Jadi berapa? 0,2175. Oke, ya. Oke, ya jawabannya 0,2175 sekian dibulatkan jadi 0,218. Siapa tadi yang jawab pertama ya? Oh ya, Ilham. Iya, Bu. Nah, Ilham ngitungnya gimana? Manual, Bu. Pakai oret-oretan. Oke, pakai oret-oretan. Oke. Nanti biar lebih cepat pas ujian, selain bisa pakai oret-oretan, kita bisa pakai di Excel ya. Saya akan tunjukkan caranya dulu. Sebentar, saya copy dulu soalnya. Oke, layar saya udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang saya akan share caranya di Excel biar lebih cepat. Meskipun sebenarnya kemampuan menghitung secara manual itu mutlak diperlukan. Tetapi karena nanti sepertinya soalnya agak banyak, karena kami disuruh ngumpulin banyak sampel soal, jadi mungkin ada baiknya menggunakan Excel. Tetapi ingat, kalian tetap harus belajar rumusnya, tahu penggunaan rumusnya, dan tahu cara ngitungnya secara manual. Baik Excel maupun kalkulator itu hanya alat bantu saja. Konsep pemakaiannya tetap harus kalian tahu sendiri dan harus tetap bisa ngitung manual ya. Jadi gini, biar cara menggunakan Excel, kita bisa pakai, BTW rumusnya kelihatan kan ya? Sama dengan pakai Poisson disk. Ini ada Poisson disk. Kemudian X-nya kita masukkan berapa tadi? What is the probability that you receive exactly 3? Berarti 3. X-nya kita masukkan 3. Min-nya itu dibilang on average you receive 2.6. Berarti 2,6. Apakah kita perlu kumulatif? Tidak. Karena kan yang ditanya exactly 3. Berarti kumulatifnya itu kita pakai false. Oke. Dapat 2175, sekian, kita bulatkan 3 angka sesuai di pilihan jadi 0,218. Seperti itu ya. Oke. Wait.
Sekarang kita lanjut ke 4.2. Sebentar, saya share lagi screen-nya. Oke, sudah kelihatan kan ya word-nya? Oke, sekarang yang 4.2. What is the probability of receiving more than 3 pieces of junk mail today? Not include 3 pieces. Oke, silakan kerjakan dulu 4.2. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silakan langsung bilang jawabannya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu 3 menit mungkin cukup. Terima kasih. Izin menjawab, Bu. 0,264 bukan, Bu? Berapa? Yang C. 0,264. Iya, terima kasih Iren. Ada yang punya jawaban lain selain 0,264? 0,123. Berapa? 0,123. 0,123. Oke, sudah ada 2 opsi jawaban. Ada yang punya opsi lain? Kita acak. Saya mau tanya siapa ya? I miss someone. Siapa ya? Wait. Faza? Iya, Bu. Faza Nafisah, udah selesai? Oh, belum, Bu. Oke. Siapa ya? Wait. Reka? Iya, Bu. Sudah selesai? Hasilnya 0,264, Bu. Oke, 0,264 dan 0,123. Oke, terima kasih Reka. Satu lagi deh. Saya jarang dengar cowok-cowok di sini. Wait. Muhammad Firza Nur Rahman. Iya, Bu. Saya dapatnya 0,264, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, ada 2 opsi jawaban, 0,264 dan 0,123. Kita hitung bareng-bareng ya. Wait, saya copy dulu soalnya. Oke. What is the probability of receiving more than 3 pieces of junk mail today? Berarti bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, karena kita kan tidak tahu batasnya itu berapa, dikatakan juga di materi tadi kita tidak punya batas berapa, maka kita hitung dulu yang kurang dari 3 berapa? 0, 1, 2, 3. Karena kan lebih dari 3 berarti 0, 1, 2, 3. Berarti peluang lebih dari 3 ya 1 dikurangi ke 4 peluang ini. Maka kalau kita 0, 1, 2, 3 itu kan kumulatifnya 3. Kumulatif 3 itu bisa 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, oke, terus wait. Nah,
Berarti kita hitungnya adalah sama dengan 1 dikurangi kumulatif sampai 3. Poisson distribution-nya 3, min-nya tadi 2,6 kan ya. Kumulatif, karena dia kan 0, 1, 2, 3, berarti kumulatifnya itu true. Dapat 0,263 sekian, dibulatkan, ini jadi 0,264. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas semua? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Amel. Kalau cara manualnya gimana ya, Bu? Saya masih Cara belum paham. Oke, cara manualnya berarti kita akan nyari, saya akan tunjukkan. Oke. Cara manualnya, karena ini kita akan menghitung yang lebih dari 3, yang kita tidak tahu ujungnya, maka ada baiknya kita menghitung yang kurang dari 3. Nanti 1 dikurangi maksimum 3, berarti kita hitung dulu masing-masing yang sama dengan sampai dengan sama dengan 3. Yang Poissonnya 0 berapa? Yang Poissonnya 0 berapa? Kemudian yang peluang dia nerima 1 berapa, nerima 2 berapa, dan nerima 3 berapa. Nah, kita jumlahkan ini sama dengan berapa? Ini adalah peluang dia menerima maksimum 3. Pertanyaannya kan lebih dari 3, berarti tinggal sama dengan 1 dikurangi yang ini. Dapat juga 0,264. Sama seperti itu. Bagaimana Amel? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Oke, karena hari ini belum ada pertanyaan, sebentar saya selesaikan dulu administrasinya. Sebentar. Oke, kalau hari ini tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk tugas minggu ini mungkin saya akan post besok sore. Nanti tolong diingatkan ya Vienna. Kalau saya besok sore belum ngepost tugas, tolong diingatkan. Terus apa lagi ya? Udah, saya kira cukup sekian hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. 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 Iya.